karena kampung Jadi tangguh. Kapolsek usia berapa, Pak Ibnu? Saya Kapolsek umur 26. Wow. Jadi dia setelah dibubarkan geng besar ini, Iya. dia membentuk lagi geng-geng kecil ya. Saya selama dinas belum pernah lihat FKPM sebagus di Kementerian itu. Pemirsa Radar Cirebon Channel, kembali lagi bersama saya Yuda Sanjaya, dan kali ini kita ngabuburit sambil ngobrol-ngobrol dengan dua mahasiswa ya gitu ya. Siap. Mahasiswa dan mahasiswi dari PTIK atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian gitu ya. Nantinya ini akan lulus, kalau teman-teman biasa melihat di belakang Kapolres tuh ya ada gelar SIK gitu ya. Nah, ini nanti Kak Ibnu dan Kak Tiwi ini nanti di belakangnya akan punya gelar SIK itu. Siap. Nah, tapi sekarang sedang dalam proses untuk kelulusan ya. Iya. Dan di Cirebon ini sedang ada agenda untuk Pengabdian. KKN gitu ya, Siap. kalau mungkin kalau Iya. mahasiswa ini sih. Kermadian Mas. Nah, Iya, maksudnya begitu ya. KKN, Iya. ya. KKN gitu ya kalau Iya. mahasiswa itu. Ini selamat sore nih Kak Ibnu. Selamat sore. Jauh-jauh dari mana? Sebelum ke Cirebon dari mana dulu? Saya sebelumnya aslinya sebenarnya dari Tulungagung. Heeh. Kak, untuk dinasnya dulu di Gorontalo di Sulawesi. Paling ujung utara sana. Udah selama 4 sampai 5 tahun lah di sana sebelum ke PTIK itu. Oh gitu. Seperti itu. Berarti dulunya di Akpol. Di Akpol, kemudian penempatan sempat pertama di Gorontalo. Gorontalo berdinas, kemudian Dinas, sekarang masuk PTIK, masuk PTIK, gitu ya. untuk mendapatkan SIK gitu ya. Siap untuk mendapatkan gelar SIK, Sarjana Ilmu Kepolisian. Baik, kalau Kak Tiwi gimana Kak Tiwi? kalau saya sendiri sih aslinya dari Jakarta ya Pak. Masuk Akpol juga dari Polda Metro, lalu penempatan pertama di Polda Kalimantan Barat, tepatnya di Polres Sambas. Nah setelah itu berdinas sampai tahun 2018 menikah, lalu mengajukan dinas ikut suami, lalu pindah 2019 ke Polda Metro Jaya. Berarti sekarang masih di Polda Metro Jaya. Ya sebelum PTIK saya di Polda Metro Jaya, lalu masuk ke PTIK. Oke, menarik. Ini kan sudah pengalamannya di berbagai wilayah lah Iya. gitu ya. Meskipun baru PTIK. Nah, Iya. mungkin saya sebelum masuk ke obrolan kita nih, ini kan Siap. kita ngobrol santai aja lah gitu ya. Iya. Mungkin Kak Ibnu dulu nih. Iya. Awal nih masuknya berkarir jadi polisi gitu tuh dulu SMA-nya apa? Terus apakah Oh, memang iya. sudah lama punya cita-cita jadi polisi atau gimana gitu? Oh iya. Kebetulan dulu saya dari SMP, SMA itu udah paskibraka kan. Nah, dari SMA ya SMA kampung saya di Tulungagung sana. Asli dari Tulungagung, SMA di Tulungagung, punya cita-cita menjadi perwira polisi. Ya, makanya Itu dari SMA tuh udah punya cita-cita begitu? iya, kebetulan ada senior kakak kelas lah, kakak kelas yang datang ke SMA, jadi saya ingin lah kayak jejaknya gitu. Saya Iya, tanya-tanya lah sama kakak itu, akhirnya saya ikut. Ternyata yang dipersiapkan ini tes jasmani, tes akademik, tes psikologi, sama tes kesehatan. Jadi saya harus mempersiapkan itu. Saya tanya tips-tipsnya seperti itu. Itu berarti persiapannya tuh memang udah jauh-jauh hari ya, bukan Iya. pada saat tes baru daftar baru siap-siap gitu Ya, kan? ya kelas 2 lah saya udah mulai persiapan itu, kelas 2 SMA. Kebetulan kan udah paskibraka, jadi saya merasa fisik saya kuat nih kayaknya. Kesehatan udah bagus, postur udah tinggi. Maksudnya kan minimal kalau laki-laki kan 165 Iya, kan untuk laki-laki, dan saya tingginya 174. Oh, udah jauh seperti banget itu. gitu ya. Iya. Nah, paling berat tuh apa waktu tes dulu di Akpol? Kalau di Akpol itu beda sama Bintara. Kalau Akpol itu yang bobot paling tinggi itu akademik. Nah, jasmani itu cuma 10%. Jadi akademik lah yang saya pelajari yang lebih ini kan. Masalahnya disitulah persaingan 40%. Jadi hampir separuhnya di akademik. Kalau di Bintara kan mungkin yang paling bobot paling tinggi kan jasmaninya, sebaliknya. Tapi kalau Akpol itu akademiknya paling tinggi, berikutnya psikologi 30%, baru kesehatan itu Dulu 20. tuh IPA, IPS atau apa gitu waktu Kalau SMA? Akpol bisa IPA, bisa IPS. Semua bisa. Siap. Malah justru kalau bisa IPA, IPS kan semua persaingannya semakin ini banyak kan. Iya, seperti itu. Saya dari IPA tapi. IPA. Ya. Nah, apa sih pelajaran yang paling ini ya? Kan kalau misalnya kalau mau masuk ke universitas yang sains itu kan pasti Iya. IPA nih yang pelajarannya Iya, yang jadi kayak betul. matematik, Iya. apa, Iya. fisik kayak gitu-gitu ya, fisika Iya, gitu ya. iya. Nah, kalau mau ke Akpol tuh pelajaran apa sih yang harus bagus? Pelajarannya ada 3 sih. Itu matematika,
ilmu pengetahuan umum itu antara IPA sama IPS digabung. Ingat saya itu 50 IPA, 50 soal IPS. Itu digabung. Sama satu lagi bahasa Inggris. Kalau saya orang IPA yang susah menurut saya yang IPS itu karena saya kan orang Iya, IPA. Iya. Mungkin yang dari IPS Jadi harus menguasai semuanya. ya, jadi saya pun agak merasa kesulitan di IPS waktu itu. Jadi kan IPU, Social Studies ya. Iya, seperti itu. Iya, Jadi kita harus menguasai. Kalau Kak Tiwi gimana tuh dulu? Kalau- Dari kapan sih mulai punya keinginan untuk jadi polisi wanita gitu? Kalau saya sejujurnya sih dulu cita-citanya mau jadi dokter ya Pak. Nah pada saat SMA itu alhamdulillahnya saya dapat beasiswa undangan. Kalau dulu sebutannya SNMPTN undangan. Nah awal mulanya mau daftar jadi dokter, cuman salah ngambil universitas. Yang universitasnya saya ambil didahulukan untuk putra daerah, jadi saya yang dari Jakarta nggak bisa masuk. Nah akhirnya setelah nggak dapet dokter itu putar haluan coba ke akademi kepolisian. Awalnya nggak muluk-muluk sih Pak, ya coba aja dulu karena yang mulai daftar itu kan akademi kepolisian karena mama papa saya maunya ya udah coba yang Bintara aja dulu, tapi coba di Akpol dulu. Dan alhamdulillah sih karena mungkin jalannya di situ kali ya Pak, alhamdulillah sih lulus di akademi kepolisian. Untuk hal-hal yang saya persiapkan ya mungkin sama kayak Ibnu ya, karena bobot yang tertinggi itu adalah akademik. Jadi saya genjot di akademik saya. Jadi pada saat itu saya jasmani saya sih di bawah, paling bawah. Yang di bawah saya gugur gitu Pak. Jadi saya yang paling bawah itu jasmani saya, karena akademik saya tinggi. Jadi bisa kebantu di akademik, itu sih yang saya persiapkan Pak, di akademik. Jadi belajar yang Jadi rajin. itu faktor yang nggak kalah penting ya. Kadang-kadang kalau orang mau daftar itu yang dipacu kan fisik ya. Fisiknya, iya. Padahal persentasenya itu lebih tinggi akademik. Akademik Kalau dan di psikologi. Akpol. Iya. Ini tips nih, menarik berarti. Iya. Betul Pak. Jadi jangan salah sangka kita harus lari-lari, iya, berenang gitu, iya. nggak taunya. Itu juga penting iya, sih sebenarnya, penting, cuman mendukung. bobotnya itu kecil gitu Pak. Yang paling menunjang itu ya Iya, akademik sama akademik, psikologi ya. 40% sama 30%. Itu udah 70% kan. 70% sendiri. Oke, itu pertama ditempatin tadi di Gorontalo saya. Gorontalo. Siap. Katanya sempat jadi Kapolsek. Ya, saya kebetulan udah 5 jabatan sih. Pertama Danton Dalmas di Sabara, habis itu Itu udah langsung di sana di di Gorontalo. Gorontalo. Danton Dalmas Polda Gorontalo. Habis itu mutasi ke Polres, Kanit Pidana Umum di Reskrim. Itu selama 4 bulan. Habis itu Kanit Tipikor 1 tahun. Nah, karena udah bisa mengungkap kasus korupsi waktu itu, masalah ini masalah bank. Ada salah satu bank BUMN. Begitu, habis itu saya dikasih reward menjadi Kapolsek. Kapolsek di wilayah kota di Polsek Kedunggingi. Habis itu di situ saya juga mendapatkan reward karena Kampung Jadi Tangguh. Kapolsek usia berapa Pak Ibnu? Saya Kapolsek umur 26. Wow, Ya, biasa ya, 26 tahun. Terus Kapolsek lagi terakhir kemarin. Udah 2 kali Kapolsek kebetulan. Kapolsek lagi Di Kota Timur juga. Kota Timur juga. Ya, kemarin kan di Dungingi kota juga, namanya begitu. Iya, Pak. Nah, itu apa sih yang mungkin yang paling menarik selama jadi Kapolsek tuh? Kalau jadi Kapolsek ya pengalaman saya dari Kapolsek awalnya masih secara umur, secara usia anggota saya udah senior semua. Di situ saya harus belajar menghargai sebagai senior dalam hal usia. Saya pun juga ini, dan kita harus dekat sama perangkat desa. Nah, disitulah saya mungkin silaturahmi ke tokoh-tokoh agama, ke tokoh-tokoh masyarakat. Di situ kalau kita sudah memegang pemangku-pemangku itu, dan saya membuat kayak semacam grup WhatsApp begitu, itu saya buat namanya Panglima Wilayah. Di situ informasi apapun di-share di situ, kami sebisa mungkin untuk gerak cepat. Ya, ibaratnya Kapolres kecil lah seperti itu. Kita kan Kapolsek membawahi karena kecamatan. langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya, kan, seperti itu. gitu ya. Jadi bukan hanya fungsi. Kemarin kan jadi Kanit Reskrim, hanya berkas perkara tuh. Berarti meriksa. kalau Ibnu ini cenderungannya lebih ke reserse dan kriminal. Ya, nah, kebetulan di Kapolsek kan harus punya pengalaman untuk Iya, bimbel iya, lah, betul. sosialisasi begitu. Jadi kita harus, alhamdulillah dapat banyak pembelajaran dari Kapolsek itu. Siap. Kalau Kak Tiwi di mana Kak? Kalau saya dulu penempatan pertama saya di bidang lalu lintas Pak. Di bidang lalu lintas di bagian Turjawali, pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli.
Jadi pada saat saya berdinas kemarin itu masih diterapkan sistem tilang manual ya. Jadi ya kegiatan sehari-harinya yaitu penegakan hukum terhadap masyarakat di Kabupaten Sambas. Lalu juga diiringi pengaturan setiap pagi anak-anak sekolah kan Pak, karena di sana sarana prasarana untuk penyeberangan jalan di depan SD ataupun SMP itu kan sangat kurang. Kalau pagi tidak dilakukan penertiban atau pengamanan terhadap anak yang nyebrang sekolah itu rawan terjadi kecelakaan, karena pagi banyak orang yang pergi kantor, terburu-buru ataupun banyak segala macam urusan mereka sampai tidak memperhatikan lalu lintas. Nah, itu yang kami cegah pada saat pagi dan sore hari sekitar jam 3 itu anak-anak pulang sekolah. Itu yang jadi sasaran utama pengaturan. Kalau pengawalan sih biasanya kami mengawal ya pejabat VVIP, lalu ada misalkan Forkopimda atau ada pejabat di luar daerah, misalkan kalau dari Jakarta dulu Presiden Jokowi pernah datang juga untuk melaksanakan kurban di Polres Sambas, tepatnya di perbatasan Paloh, itu perbatasan dengan Malaysia, itu juga kita melakukan pengawalan di situ. Menarik, gitu sih Pak. Nah dari Sambas terus pindah ke Polda Metro. Polda Metro lagi, berarti kembali ke kampung halaman. Balik lagi ke kampung halaman. Cari suaminya yang di Jakarta, Mak. Nah itu apa yang menarik apa tuh beda? Kan beda banget nih di Sambas terus kemudian di Jakarta gitu. Betul. Kalau dilihat dari kependudukannya ya, itu emang cenderung beda banget Pak dari yang saya awalnya di Sambas itu. Termasuk daerah yang maksudnya bukannya kecil ya, cuman agak lumayan sepi ya. Lalu lintasnya pun tidak sepadat di Jakarta. Jadi itulah perbedaannya. Populasi penduduknya juga berbeda, terus dengan karakteristik pendidikannya, terus kebiasaan orang-orang di sana juga berbeda juga di sini. Jadi harus bisa cepat menyesuaikan gitu loh Pak. Nah kalau sekarang apa namanya? Ini kan udah ke Cirebon ya agendanya untuk pengabdian masyarakat gitu ya. Betul. Nah, ini udah ngapain aja nih Kak Tiwi di Cirebon? Kalau kemarin kita sempat ke dinas pendidikan ya untuk melaksanakan apa sih kayak ngobrol santai aja gitu sama kepala dinas pendidikan dan perangkat di Kabupaten Cirebon di Kabupaten Cirebon menanyakan tentang masalah kenakalan remaja. Iya, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh dinas pendidikan untuk mencegah kenakalan remaja, karena kan maksudnya di Kabupaten Sambas ini marak dengan adanya geng motor. Cirebon marak dengan adanya geng motor, terus ya kenakalan remaja lainnya kayak tawuran gitu Pak. Mungkin juga kami ke sana kemarin juga menanyakan apa sih dari Polres Cirebon ini yang belum kami laksanakan gitu loh Pak. Jadi sebagai bahan masukan kami untuk Polresta Cirebon biar melaksanakan kegiatan tepat dengan sasaran. Iya. Apa tuh yang mungkin jadi bagian? Kira-kira gambaran umum deh apa gitu yang mestinya dilakukan kira-kira gitu. Ya untuk saat ini sih Polresta Cirebon dalam penanganan kasus kenakalan remaja sih sudah cukup baik ya Pak. Mulai dari penertiban geng motor, jadi geng-geng yang dianggap sebagai geng yang terorganisir gitu Pak, jadi udah kita bubarkan. Jadi kayak ada semboyan mari kami bersatu untuk melawan geng motor. Jadi setiap ada kelompok geng motor yang membentuk geng-geng kecil, jadi dia setelah dibubarkan geng besar ini dia membentuk lagi geng-geng kecil yang tujuan mereka supaya tidak diketahui oleh Polres. Tapi kami sudah memetakan mana-mana saja geng-geng baru tersebut dan sudah kami pecahkan juga itu Pak. Jadi kadang umurnya cuma sehari 2 hari gitu ya. Iya Pak, baru dicetak nanti dibubarin, nanti dia cetak lagi, bubar lagi seperti itu. Jadi kami ini saya cerita pengalaman pribadi ya. Saya ikut beberapa akun tuh, saya rahasiain lah. Saya ikutin beberapa akun, saya pantau. Itu memang ini kayaknya kalau malam mereka ini buat hiburan aja saya nonton. Iya Pak, mereka betul. saling menantang kayak gitu. Biasa tapi dari memang medsos. ngeri ya. Maksudnya ini ya apa? Pada usia semuda itu tapi mereka ada di posisi-posisi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan sebetulnya. Iya betul. Kalau dari sisi lalu lintas deh gimana? Kalau dari sisi lalu lintas mungkin mengarah ke geng motornya ya Pak ya? Enggak, yang lalu lintas secara umum kan udah melihat Cirebon nih terus gimana siap. Gitu. Lalu lintas untuk di Kabupaten Cirebon saya lihat sekilas ya Pak ya, karena saya juga baru 2 hari ya di sini ya, 2 hari 3 hari. Saya lihat di sekilas karena di depan tempat saya
tinggal sekarang ini itu kan jalan provinsi. Dan saya lihat pada malam hari itu penerangannya kurang maksimal, gitu Pak. Jadi mungkin kalau saya himbau sama pengendara atau masyarakat, kalau malam hari itu tetap fokus dalam mengendara, karena di samping penerangannya juga tidak memadai, jalannya juga infrastrukturnya juga banyak yang bolong-bolong. Jadi itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan tabrakan gitu Pak. Jadi wajib banget pada siang hari dan malam hari pengendara roda 2 itu menyalakan lampu. Oh, itu kayaknya orang udah mulai lupa tuh. Padahal kan dulu sudah ada imbauannya ya. Iya. Motor tuh Wajib. nyalain lampu. Wajib menyalakan lampu Pak, karena itu juga untuk menunjang keselamatan kita juga. Sama yang paling basic sih helm ya, karena mungkin kalau orang yang mungkin maksudnya hanya keluar sebentar atau malas menggunakan helm, itu tuh bisa jadi jalannya dia untuk maksudnya jadi kecelakaan gitu loh Pak. Karena jalan sebentar aja, kalau misalkan itu jalannya jalan besar atau jalan provinsi yang banyak dilalui oleh truk ataupun mobil-mobil dalam kecepatan tinggi, itu bisa menjadi faktor pemicu kecelakaan. Kalau ini dari tadi kan sudah ke dinas pendidikan, sudah melihat juga ya, itu kan di salah satunya di Kabupaten Cirebon ada problem mengenai geng motor gitu ya. Betul. Kalau dari sisi reskrim nih Mas Ibnu melihatnya kayak gimana Mas? Untuk saya lihat menurut informasi maupun yang saya lihat di Cirebon selama ini, itu saya lihat kan menurut data juga paling banyak kasus-kasus ini ya yang ditangani oleh reskrim itu masalah penganiayaan maupun apa itu kejadian pelecehan seksual, itu yang paling banyak. Itu kan berarti dari pihak keluarga mungkin yang harus berpengaruh lagi ya. Jadi kita kan dari reskrim melihat paling banyak seperti ini, berarti langkah-langkah kita seperti apa. Nah, kalau menurut saya sebagai orang reskrim, kita ini harus memberikan efek jera bagi mereka. Mungkin kita kan di sini ada bagian humas maupun bagian dari media sosial dari Polri sendiri. Di situ itu kita dapatlah, kita apabila dia melakukan, kita buatin surat pernyataan, terus dia buat klarifikasi, terus kita upload di media seperti itu. Ibaratnya kan mereka ada, nanti kalau saya ketangkap seperti ini, seperti itu. Berikutnya yang pernah saya lakukan pada saat saya Kapolsek, kebetulan saya kan Kapolsek kan di wilayah saya juga ada lah geng-geng motor seperti itu. Itu yang saya lakukan kan, kita polisi sebagai reskrim itu kan bisa melakukan 1 kali 24 jam bisa menahan tanpa ada surat penahanan kan. Kita ibaratnya kita tahan dulu di Polsek lah. Nah, disitulah kita kasih arahan bahwa begini, dan mereka pun pasti mikir kalau masih anak-anak kan. Itu pasti kalau ditahan di kantor polisi itu kan pasti mereka ada efek jera lah. Jadi seperti itu. Dan di sisi lain juga mungkin saran saya peran dari orang tua, karena geng motor ini pada malam hari saya lihat di Cirebon ini. Nah itu kan peran bukan dari peran dinas pendidikan, peran pendidikan dari orang tua kan di rumah. Tolong kalau malam itu ya ditahan-tahan lah untuk anaknya untuk keluar malam seperti itu. Jadi kalau menurut saya seperti karena itu sih. Karena agak aneh ya kalau misalnya anak kan, kalau itu kan banyak di bawah umur ya, di bawah usia 17 gitu. Nah ketika kan kejadian itu kadang-kadang jam 1, jam 2 pagi gitu ya. Betul. Ngapain gitu ya anak-anak usia segitu, jam segitu ada di luar gitu. Iya, udah. Biasanya anak remaja Mas itu. Ibnu dulu begitu nggak? Kalau Iya, jam 1, jam 2 ada di mana Mas? Kalau saya dulu tidak sih. Memang dari kecil saya itu sama orang tua mungkin udah dibiasakan kalau jam 5 sore itu udah selesai main bola kan, udah disuruh mengaji di madrasah seperti itu. Nah makanya bisa masuk akpol gitu kan. Jadi udah sampai ngaji itu ngaji Al-Qur'an, habis itu malamnya ngaji kitab. Sampai jam 9 udah capek kan, jam 10 tidur kan. Udah tidur. Pagi-pagi udah pengen bangun pagi lagi, mau sekolah naik sepeda lagi ke sekolah. Sekarang masalahnya udah motor seperti udah disiapin. Kadang-kadang suka berpikiran itu ya, ini mereka ngapain, mereka masih sekolah, kadang masih ada yang SMP gitu tapi jam 1, jam 2 pagi itu masih keluyuran di luar. Ini efek ini juga sih menurut saya. Apa, efek sekarang kan HP itu udah ada kan. HP siapa yang nggak punya sekarang kan. Saya dulu punya HP itu baru SMA kelas 1. Jadi SMP itu tapi saya mikir SMA juga udah ada HP Mas, cuman maksudnya
masih belum Enggak kamera begitu lah ya? masih belum ada media Udah. sosial kayaknya. iya. Janjian. Friendster, oh ya, saya juga Friendster dulu. Makanya kita harus mengedepankan peran dari humas ini untuk sosialisasi. iya di situ kan, karena setiap pelajar pasti buka HP biar mereka tahu seperti itu. Iya. Jadi kedepankan untuk humas sih menurut saya untuk diperkuat. Mungkin nanti disarankan untuk di Polri ini humasnya itu ya, alhamdulillah sekarang di Polri Kadif Humas sudah bintang 2 kan. Iya, jadi struktur organisasinya udah bagus. Sudah dikasih Masnya porsi yang ya ini. kalau kemarin kan Kadif Humas itu dulu masih Kombes, habis itu Jenderal bintang 1, udah sekarang udah bintang 2. Berarti ini wujud Polri udah mau mengedepankan untuk humas ini seperti itu. Nah, kalau ini dari Lantas itu kan selain geng motor pasti pakai motornya yang itu tuh yang suaranya Nggak sesuai kencang spek tuh ya, iya. knalpot. Knalpot brong ya. Kalau di sini ya. knalpot, kalau di saya dulu di Sambas namanya knalpot racing. Iya, Iya. sama sih sebenarnya sini juga Racing sama ya, sebetulnya. Pak. Kalau misalkan dari knalpot racing itu dia pakainya mungkin tujuan dia untuk gaya-gayaan aja ya. Karena ya mungkin dia lihat dari pembalap itu kan knalpotnya pada racing ya. Karena itu kalau pembalap itu sesuai spek, tapi kalau misalkan yang dipakai oleh masyarakat tidak sesuai spek atau diganti, itu juga bisa menimbulkan kecelakaan. Terus tapi terutamanya itu tingkat kebisingannya dia tuh di atas rata-rata, Pak. Jadi ya mengganggu kenyamanan masyarakat juga yang tinggal. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat. Iya, bisa Pak. bikin keributan ya. Betul, tolong diamankan. Kadang mereka nggak jalan, Pak. Kadang mereka cuma ngurang gitu doang di depan rumah. Nah, itu kalau melihat upaya di Polresta Cirebon gimana, Mbak Tiwi? Kalau upayanya sendiri kemarin kebetulan saya juga sudah sambang ke bagian lalu lintas. Untuk upaya sudah bagus, Pak. Jadi kami mengamankan knalpot brong yang kami temui di jalan, walaupun sampai saat ini masih diatensi untuk belum bisa melaksanakan tilang manual, tapi kami tetap menangkap para pelaku pengguna knalpot brong itu, terus kami amankan di Polres. Lalu diminta untuk membawa knalpot aslinya. Jadi dibawa knalpot aslinya, disuruh ganti di tempat. Nanti setelah diganti diminta surat-surat, belum diminta dulu surat-surat motornya, apakah surat-surat itu lengkap atau tidak. Kalau surat-surat itu lengkap, baru serahkan kembali kepada pemiliknya, lalu kita kasih surat teguran yang ditandatangani oleh mungkin kalau dia masih pelajar kepala sekolahnya, lalu orang tuanya, lalu diserahkan kembali kepada polisi. Nah, kalau yang nggak sesuai dengan STNK-nya atau SIM-nya tidak sesuai dengan pemiliknya, maka kendaraan tersebut kita tahan dulu sampai ada surat aslinya diberikan. Iya. Nah, Mas itu tadi kan udah sempat disinggung nih soal media sosial kayak Betul. gitu ya. Nah ini kan artinya polisi juga harus ngikutin perkembangan zaman. Betul gitu sekali. Ya. Nah itu kira-kira langkah apa yang bisa dilakuin tuh, Mas? Langkah untuk humasnya itu ya. Iya, macam-macam sih sebenarnya, bukan hanya di humas gitu. Oh iya, mungkin langkah-langkahnya mungkin dari saya, kalau menurut saya ya ini. Jadi langkah-langkah untuk pembuatan video-video yang mengakibatkan kalau apabila melakukan ini hukumannya seperti itu. Terus kita membuat himbauan itu yang kita viralkan di bekerja sama dengan pihak media. Jadi bukan hanya humas Polri saja, tadi mengedepankan untuk mungkin buat MOU dengan beberapa media. Jadi biar sasaran ini tepat seperti itu, Mas. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Bukan hanya kita yang ini, kita juga harus melakukan kerjasama dengan beberapa media yang ada di media lokal maupun nasional seperti itu. Selanjutnya mungkin harus menindak tegas sebagai Polri harus tidak tegas apabila memang udah diingatkan berapa kali. Itu harus diberikan contoh untuk yang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi harus dikasihkan contoh. Dan kemarin juga udah ada itu perang melawan geng motor seperti itu, memang beneran sudah ada, tapi tetap aja mereka ada aja jalan untuk melakukan itu lagi kan, seperti itu. Berarti intinya sih di samping tadi polisi juga harus mengikuti perkembangan zaman itu, betul, supaya sosialisasinya tuh kena gitu pada sasarannya gitu ya. Terus mengingat lagi kan anggota kepolisian kan terbatas juga. Kemarin juga saya lihat di Cirebon sudah berjalan di Kelurahan Kemantren ya. Itu saya udah sambang maupun udah
ketemu dengan FKPM, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. Disitulah mereka peran aktifnya itu sudah bagus sekali. Apabila ini seluruh kelurahan bisa mencontoh kelurahan Kemantren ini, insya Allah lah bagus kan. Apa sih Mas contoh bagus yang bisa dipetik dari kelurahan Kemantren? Itu udah berjalan FKPM-nya, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. Itu susah, ada kesadaran masyarakat yang ingin membantu polisi seperti itu. Buktinya di Kemantren itu sudah ada 25 anggota yang sudah aktif, dan dia pun sudah mempunyai posko. BKPM itu udah kayak balai begitu untuk kemitraan itu, di situ tuh menyelesaikan segala masalah. Saya lihat poskonya juga udah bagus. Saya selama dinas belum pernah lihat FKPM sebagus di Kemantren itu. Jadi semoga aja di kelurahan-kelurahan lain di daerah Cirebon bisa mencontoh FKPM yang ada di kelurahan Kemantren. Nah, biar masyarakat yang lain tahu nih Mas, misalnya kan belum tentu semua tahu nih di FKPM di Kemantren itu sebagus itu gitu. Apa sih Mas yang fungsi dari FKPM itu sebetulnya gitu? Fungsinya dari FKPM itu banyak sekali. Contohnya apabila ada kejadian penganiayaan atau KDRT di rumah begitu, itu bisa anggota FKPM itu mengajak ke balai itu untuk melakukan problem solving, pemecahan masalah. Jadi kita nggak perlu ke polsek ini. Jadi itu ada caranya. Jadi lebih cepat lah penanganan, nggak perlu kita mungkin berjalan dari kelurahan ini ke polsek atau ke Polres jauh. Bisa di situ, dan itu bisa diselesaikan secara dan kekeluargaan. Mungkin anggota di kepolisian mungkin di kelurahan cuma satu, Pak Babin. Mungkin Pak Babin lagi ngurusin di sebelah, di RT sebelah, ternyata di sini ada FKPM-nya. Jadi saya lihat di itu kemarin Pak Bambang itu bilang setiap RT RW pasti ada anggota FKPM-nya yang di situ. Dan mereka sudah buat rompi, saya lihat topi, rompi kayak polisi gitu, sudah ada lambangnya FKPM. Dan mereka kelurahan itu mendukung semua. Mereka kayak ada kegiatan apa kemarin nggak? Siskamling. Ya kayak siskamling, tapi sekaligus jadi ada kesejahteraan mereka lah. Kegiatan siskamling, nanti warga menaruh kayak receh gitu Pak di depan rumah. Jadi setiap jam 2 subuh sekalian dia siskamling ronda, sekalian ambil receh itu. Kalau di sini disebutnya apa sih kemarin? Kemping atau apa gitu? Kenceleng, iya kenceleng itu. Jadi itu dari bagus. Uang itulah nanti bisa dibangun balai kemitraan, bisa beli kenceleng ketokan itu, jadi diputar lagi. Buat honor yang ronda gitu honor yang ronda juga itu bagus. Jadi bagus juga, udah ada kesadaran seperti itu kan. Udah jalan sekali kemarin, saya termasuk tertarik lah apabila nanti suatu saat saya jadi pemimpin begitu. Patut dicontoh sih. Berarti ini ada program yang dilakukan Polresta Cirebon dan kira-kira ini menginspirasi. Iya betul. Iya. Semoga aja bisa kelurahan lain tertular juga kan seperti itu. Nah, ini tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih soal situasi Kamtibmas di Cirebon, soal geng motor dan lain-lain. Nah, tapi kita belum cerita lebih banyak. Pak Ibu bisa jelasin nggak Akademi Kepolisian itu apa gitu, sama PTIK itu apa, bedanya apa gitu buat masyarakat di teman-teman kita? Jadi Akademi Kepolisian itu adalah sekolah para perwira. Jadi di polisi itu ada 4 sumber untuk masuk perwira. Yang pertama SIP, itu sekolah inspektur polisi, itu dari Bintara ke itu. Yang kedua ada SAG, itu alih golongan. Yang ketiga SIPSS yang dari sumber sarjana, dan salah satunya Akpol, itu yang dari SMA langsung tes dan pendidikan 4 tahun. Nanti kita melakukan pendidikan, habis itu langsung jadi perwira dan ditempatkan di seluruh Indonesia. Itu dasarnya dari SMA. Itu persyaratannya antara lain yaitu tes keselamatan jasmani itu bobotnya 10%, tes kesehatan 20%, tes psikologi 30%, dan tes akademik 40%. Jadi kiat-kiat yang kita siapkan yaitu masalah fisik itu sudah pasti. Selanjutnya yang paling penting yaitu tentang akademik. Itu tadi yang saya sebutkan, matematika, ilmu pengetahuan umum antara IPA dan IPS, dan bahasa Inggris. Di situ tes 40%. Selanjutnya psikologi. Di situ kita dididik dari mulai pagi sampai malam. Itu ada apel pagi, siang, malam, perkuliahan, kegiatan uraum, olahraga umum, dan kegiatan menembak dan sebagainya. Di situ kami
ada 4 angkatan dari tingkat 1, 2, 3, 4. Jadi antara senior junior itu sangat ikatannya sangat erat lah di situ. Kami belajar untuk istilah di Akpol itu respect, hierarki dan loyalitas seperti itu. Untuk PTIK sendiri itu adalah sekolah pengembangan setelah jenjang Akpol. Jadi yang bisa masuk ke PTIK itu hanya dari Akpol. Itu pun tidak harus satu angkatan masuk. Jadi saya lulusan Akpol 2018 itu ada 300 orang yang lulus dari Akpol. Tapi ternyata masuk PTIK itu setiap tahunnya cuma 125. Nah, disitulah ada beberapa senior yang mungkin gagal. Berikutnya kami yang udah memenuhi syarat daftar bersaing dengan senior, dan di dalam situ juga ada senior dan junior. Di situ kami melakukan pengembangan, mungkin lebih ke belajar ilmu kepolisian yang sudah kita pelajari yang di lapangan. Lah kita lagi belajar lagi untuk lebih ke manajerial, karena kita nanti keluar dari PTIK itu akan menjadi salah satunya Kasat maupun sampai di tingkat Wakapolres. Sebelum nanti ada jenjang sekolah lagi namanya Sespimen untuk menjelang jadi seorang Kapolres. Selanjutnya nanti ada jenjang lagi untuk namanya Sespati atau Sespimti, itu untuk mau jadi jenderal seperti itu. Untuk sebetulnya untuk masuk PTIK juga tidak mudah ya, meskipun ya ada tesnya juga gitu ya. tesnya sama ada tes jasmani bobotnya 10% juga, kesehatan, psikologi, dan akademik juga. Jadi selama dinas itu kalau dari lulusan Akpol tidak boleh kita tidak menjaga kebugaran fisik kita, karena ada tes jasmani, kita harus tetap belajar, dan kita pun psikologi harus berlatih juga seperti itu. Jadi di dalam pun juga kita ada tes jasmani juga, ada penilaiannya juga di Akpol, di PTIK itu ada penilaian untuk nanti perankingan dan untuk penempatan di seluruh Indonesia seperti itu. Kalau ke Kak Tiwi nih, kira-kira tadi kan udah dijelasin dari Akpol terus sampai jadi PTIK kayak gitu. Itu lama pendidikannya berapa lama di PTIK itu? Kalau di PTIK itu sendiri sih pendidikannya sekitar 1 tahun 2 bulan. Jadi dibagi jadi 2 semester. Sebetulnya itu semester lanjutan dari Akademi Kepolisian. Jadi dari semester 1 sampai semester 2 nanti hasil akhirnya dibentuk menjadi skripsi. Nah sekarang juga kami lagi penyusunan skripsi. Nanti itu adalah laporan akhir kita. Lalu di dalamnya itu juga selama 2 semester itu setiap semester kita melaksanakan UTS dan UAS untuk akademiknya. Lalu ada juga penilaian terhadap jasmani setiap 6 bulan sekali kita melaksanakan tes jasmani. Lalu ada juga nilai mental kepribadian ya. Jadi setiap ada yang melakukan pelanggaran atau pujian itu juga ada nilainya. Jadi setiap kedisiplinan yang kita lakukan di dalam PTIK itu semua ada nilainya. Itu selama 2 semester. Nanti kami lulus insya Allah bulan Juni tanggal 17 ya. Jadi ya kami juga mohon doanya ya kepada semuanya. Mana kameranya ini? Kami mohon doanya kepada semuanya, semoga kita lulus dan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan harapan kita. Baik. Nih makasih banget nih, kita udah ngabuburit, udah banyak cerita nih. Jadi kita tahu Akpol tuh apa, PTIK tuh apa, bedanya apa gitu. Dan apalagi tadi Kak Ibnu dan Kak Tiwi juga sudah sempat melihat Cirebon, mengeksplorasi, bahkan memberikan ada beberapa masukan. Nah, saya kira itu menarik. Mudah-mudahan sih itu juga jadi input yang baik gitu ya buat Polresta Cirebon. Dan ternyata dari Polresta Cirebon ada juga yang jadi inspirasi untuk Kak Ibnu dan Kak Tiwi ya, untuk diterapkan pada saat nanti bertugas gitu. Jadi sini ada feedback yang menarik gitu ya, saling menguntungkan. Mungkin sebagai akhir nih kita di perbincangan, Kak Ibnu ada pesan apa gitu untuk masyarakat atau buat kepolisian? Mungkin hanya 1 pantun aja lah, 1-2 pantun aja lah. Boleh. Jangan patah. Kalau enggak Kak Tiwi dulu deh, nanti pantunnya sebagai closing. Kak Tiwi dulu, Kak Tiwi. Kalau saya sih pesan kepada masyarakat ya, mungkin di bidang lalu lintas ya Pak, ya tetap utamakan keselamatan dalam berlalu lintas, karena yang menyebabkan kematian itu bukan penyakit sih sebenarnya yang cepat, tetapi kecelakaan ya. Kecelakaan yang fatal itu bisa menyebabkan kematian juga, yang itu tanpa kita sadari, itu di luar dari kesadaran kita gitu. Lalu juga berusaha menjadi orang yang tertib dalam berlalu lintas, seperti jangan merubah-rubah apa yang sudah
jadikan sesuatu kendaraan gitu, jangan dirubah-rubah karena itu juga speknya sudah sesuai dengan mutu dan kualitas. Jadi kalau Anda ganti nanti itu mempengaruhi performa jalan kendaraan tersebut. Itu aja sih Pak. Terus juga jangan balap-balapan kalau di jalan. Karena saya ada semboyan nih Pak. Dulu saya pernah pakai itu. Rossi aja di sirkuit bisa jatuh, apalagi Anda yang bukan Rossi. Pasti jatuh di jalan. Ya nggak sih Pak? Gitu. Menarik. Oke. Itu sih kalau saya. Siap. Kak Ibnu nih sebagai penutup sekalian kita pamit ya. Iya. Selamat berbuka puasa nih pemirsa Siap. di rumah. Kak Ibnu silakan pantunnya deh. Ya, karena saya dari Akpol dan lanjut PT IKA, alhamdulillah kesempatan pertama masuk Akpol, kesempatan pertama masuk PT IKA itu jadi ada satu pantun. Makan buah nangka, makan buah pepaya. Tetap semangat meraih cita-cita dan jangan lupa berdoa dan minta doa restu orang tua. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ada satu lagi Mas. Boleh. Ya, satu lagi. Pak Topik menggunakan kopiah untuk sholat subuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa semua. Sampai jumpa lagi. Semoga sukses Kak Ibnu. Amin. Siap. Kak Tiwi, Makasih semoga ya, sukses. Mas Ida. Ya, selamat sore. Makasih.